di NTT, satu wilayah yang memang masih terbelakang. IKN bukan NTT. Jadi masyarakat NTT akhirnya mengingat dengan pikiran yang jujur mengatakan bahwa Jokowi gagal di NTT. Padahal itu hampir mayoritas itu pemilih di NTT itu selama dua janjikan tiba di situ, mulai dari food estate, pemulihan memakmurkan keluarganya ketimbang memakmurkan rakyat yang dia janjikan. Ini peristiwa yang tragis yang akan berulang lagi di daerah yang lain tuh. Jadi Pak Jokowi kalau bekerja melalui hukum-hukum langit, dan kalau melanggar hukum langit itu kecewa atau marah karena apa yang dijujurkan dari hati nurani teman-teman di NTT itu juga dialami dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Anda lupa bahwa Anda itu pernah ditolak di beberapa daerah termasuk NTT. Bayangkan Anda itu ranteng yang menolak kedatangan Pak Jokowi itu hanya bacot lewat WhatsApp, bukan melakukan aksi penolakan di jalan. Kenapa begitu? Karena ada orang tahu jika melakukan aksi penolakan omong kosong. Karena bagi kami mayoritas rakyat NTT, Pak Jokowi adalah bapak pembangunan, sedangkan Anda adalah bapak dungu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke NTT membuka mata bahwasannya masih banyak rakyat Indonesia yang sangat mencintai Presiden Jokowi. Bahkan dalam survei terakhir, kepuasan publik Pak Jokowi dinilai 85%, ada pula yang 75%. Ada salah satu pengamat politik atau yang sering sekali menyerang Pak Jokowi mengatakan bahwasannya masyarakat NTT sudah tak cinta lagi sama Pak Jokowi. Itu digambarkannya karena adanya aksi penolakan oleh sebagian orang di NTT. Tapi dipandang beliau itu seluruh masyarakat NTT sudah tak cinta lagi sama Pak Jokowi. Hal ini langsung dibantah oleh warga NTT, anak muda asal NTT, bahwasannya apa yang diomongkan oleh Rocky itu jauh benar apa yang dilihat dari kenyataan yang sebenarnya. Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Tragedi ini bahwa Pak Jokowi dulu dipuji-puji oleh masyarakat NTT, sekarang semua pujian itu berubah menjadi cacian, semua undangan berubah menjadi penolakan. Karena tadi inkonsistensi dari Presiden Jokowi. Pak Jokowi pernah menjanjikan banyak hal yang bagus di NTT, satu wilayah yang memang masih terbelakang itu, dan karena itu mesti dipacu pembangunannya. Jadi Pak Jokowi memilih IKN bukan NTT. Jadi masyarakat NTT akhirnya mengingat dengan pikiran yang jujur mengatakan bahwa Jokowi gagal di NTT. Padahal itu hampir mayoritas itu pemilih di NTT itu selama 2 periode adalah wilayah pendukung Pak Jokowi. Jadi kita lihat bagaimana seseorang yang pernah berjanji lalu membatalkan janjinya atau bahkan mengalihkan janji dia pada ambisi dia sendiri kan. Kalau Pak Jokowi misalnya mengerti bahwa ada tingkat kemakmuran yang turun di NTT, maka mestinya ada banyak investasi yang dia janjikan tiba di situ, mulai dari food estate, pemulihan persawahan itu, macam-macam hal yang sebetulnya sudah dijanjikan dari awal. Jadi kalau kita lihat bahwa hari ini ada protes dari masyarakat NTT, terutama kalangan muda, itu artinya ada pembahasan yang sungguh-sungguh dari teman-teman aktivis di NTT untuk mengatakan bahwa Jokowi gagal di dalam demokrasi, gagal dalam kemakmuran, gagal dalam keadilan. Kita mau tagih apa dari seseorang yang akhirnya memilih memakmurkan keluarganya ketimbang memakmurkan rakyat yang dia janjikan? Ini peristiwa yang tragis yang akan berulang lagi di daerah yang lain tuh. Jadi Pak Jokowi kalau ditolak oleh masyarakat NTT itu artinya ditolak dari hati nurani, dari kejujuran kan.
Masyarakat NTT punya semacam pemahaman bahwa semesta itu bekerja melalui hukum-hukum langit. Dan kalau melanggar hukum langit, itu artinya ada hal yang dirusak di dalam perencanaan kebijakan. Dan kita sekali lagi melihat bahwa kejujuran manusia itu akhirnya diperlihatkan justru ketika ada saat-saat kritis. Jadi para pendukung Pak Jokowi tidak perlu kecewa atau marah, karena apa yang dijujurkan dari hati nurani teman-teman di NTT itu juga dialami dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Untuk Bung Roger, beta perhatikan semakin hari Anda itu semakin dungu. Kenapa beta bilang begitu? Karena Anda bilang pujian rakyat NTT pada Pak Jokowi berubah menjadi cacian. Lalu sejak kapan rakyat NTT mencaci Pak Jokowi? Justru Anda itu yang sering mencaci Pak Jokowi. Lalu kenapa Anda menuduh rakyat NTT yang mencaci Pak Jokowi? Ngawurnya lagi Anda bilang undangan saat kunjungan Presiden Jokowi ke NTT berubah menjadi penolakan. Yang jadi pertanyaan, apakah Anda lupa bahwa Anda itu pernah ditolak di beberapa daerah termasuk NTT? Bayangkan Anda itu rakyat biasa, bukan pejabat. Lalu apakah Anda tidak malu sebagai rakyat ditolak oleh rakyat? Beta kalau di posisi Anda, mungkin beta sudah gantung diri di pohon tomat karena malu. Lalu apakah Anda tidak malu? Kalau Anda tidak malu, maka itu sama saja dengan Anda tidak punya harga diri, jadi sadar diri. Dan supaya Anda tahu, segelintir orang yang menolak kedatangan Pak Jokowi itu adalah para pecinta Partai Banteng. Dorang pura-pura mengatasnamakan demokrasi untuk menutupi busuknya tai banteng. Lalu masa seorang yang katanya intelektual macam Anda mengklaim segelintir orang dari budak Partai Banteng dengan mengatasnamakan rakyat NTT? Itu yang mau bilang Anda paham demokrasi? Lagian segelintir budak Partai Banteng yang menolak kedatangan Pak Jokowi itu hanya bacot lewat WhatsApp, bukan melakukan aksi penolakan di jalan. Kenapa begitu? Karena dorang tahu jika melakukan aksi penolakan di jalan, maka rakyat NTT sendiri yang akan bubarkan. Dorang tahu bahwa rakyat NTT sendiri yang akan menyuruh dorang pulang ke rumah untuk kasih makan babi. Lalu bagaimana bisa seorang pengamat politik macam Anda begitu polosnya menelan mentah-mentah permainan politik banteng? Jelas-jelas kunjungan Pak Jokowi ke NTT kemarin itu disambut meriah oleh rakyat, baik itu masyarakat di Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, hingga Kabupaten Sumba. Semua rakyat tumpah ruah ke jalan, ke lapangan untuk menyambut Pak Jokowi. Lalu bagaimana bisa Anda putar balik bilang menolak? NTT ini dari 2014 hingga 20 Oktober mendatang akan terus menjadi provinsi yang mayoritas pendukung Pak Jokowi. Bahkan sampai kapanpun masyarakat NTT akan terus selalu berterima kasih pada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi telah membangun begitu banyak pembangunan untuk rakyat NTT. Dan itu tidak mampu dilakukan oleh siapapun, termasuk tidak mampu dilakukan oleh putra NTT sendiri. Lalu bagaimana bisa kami mayoritas rakyat NTT kecewa pada Pak Jokowi? Pak Jokowi itu selalu konsisten bangun NTT. Bahkan beliau rela dicaci maki demi memindahkan IKN ke Kalimantan Timur agar bisa dekat dengan NTT, agar zona waktu di IKN bisa sama dengan zona waktu di NTT. Lalu Anda bilang rakyat NTT kecewa, itu rakyat NTT kecewanya di mana? Atau Anda mau putar balik lagi bilang rakyat NTT kecewa karena Pak Jokowi diberundung oleh isu dinasti politik? Supaya Anda tahu, kami mayoritas rakyat NTT ini tidak pernah kecewa pada Pak Jokowi karena isu dinasti politik. Kenapa begitu? Karena kami mayoritas rakyat NTT ini sudah sering atau sudah terbiasa dengan dinasti politik di NTT. Contoh, Partai Banteng yang suka kor-kor soal dinasti politik adalah partai pendukung dinasti politik terbesar di NTT. Dorang mendukung calon wali kota yang istrinya anggota DPD, anak kandung calon anggota DPR RI, dan adik kandung calon bupati. Dan itu juga didukung oleh Partai Banteng. Lalu bagaimana kami mau kecewa pada Pak Jokowi sedangkan Partai Banteng adalah partai pendukung dinasti politik terbesar di NTT? Ambil itu tai banteng dan oleskan pada hidung Anda supaya Anda tahu betapa busuknya tai banteng. Jadi stop cerita omong kosong. Karena bagi kami mayoritas rakyat NTT, Pak Jokowi adalah bapak pembangunan, sedangkan Anda adalah bapak dungu. Ya, sobat-sobat ngabarin kabar. Begitulah tamparan keras dari warga NTT, anak muda NTT, yang mengatakan bahwasannya warga NTT tidak akan pernah meninggalkan Pak Jokowi. Warga NTT mempunyai rasa terima kasih. Jauh beda dengan Rocky. Taunya apa dia? Yang selalu bisanya menyerang Pak Jokowi. Bahkan di matanya
tak ada yang bagus dari Pak Jokowi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasannya apa yang Rocky omongkan itu jauh dari kenyataan. Maka sebaiknya kita nggak usah percaya omong-omongan dia. Cuma kita harus nikmati aja pandangannya. Tapi jangan sampai terbawa arus. Ya sambil belajar kita dengan kata-kata Rocky, cara menyudutkan orang, dan bagaimana cara menyanggahnya. Benar kata Kodari, kita jangan mau ikut arus pikiran Rocky. Kalau dia ngomong begini, kita hajar menurut idealis kita, pandangan kita. Ya, jangan sampai terbawa. Rocky memang terkenal guru yang pintar. Ya, tapi buat kita, buat gua apalagi, walaupun ya nggak goblok-goblok amat ngelihatnya, tapi apa yang Rocky katakan semua tentang Pak Jokowi adalah ketidakbenaran, apalagi sampai mengatakan dungu, bajingan tolol, dan banyak lagi. Dan itu tentu tidak kita terima. Karena dia seorang guru yang seharusnya mengajarkan kata-kata yang baik. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.